yeah. Yeah. Ada rata tuh. Aduh, capek juga ya. Itu kayak cheat code. Kita nggak belajar dengan serius, tapi kita tiba-tiba bisa pinter. Mana ada belajar instan kayak gitu? Salah, lu bisa dapat jawabannya iya, tapi kalau lu nggak ngerti cuma numpang lewat otak lu doang. Iya, gue setuju sih sama Kevin. Soalnya kalau AI itu bikin ketergantungan gitu deh. Gue dulunya yang suka baca aja, gue sekarang cuma jadi lihat hasilnya doang gitu. Terus gue juga soalnya jadi malas mikir. Iya sih, AI itu kayak pisau loh. Kayak bisa dibuat masak, bisa dibuat nusuk. Jadi bukan salah pisaunya sih, tapi salah orang yang gunainnya. Masalahnya dari awal kita nggak diajarin cara megang pisau, lalu dikasih alat canggih, gimana nggak kacau? Gue ngajak diskusi buat nemuin jalan tengahnya. Tapi kalau kita nggak ketemu jalan tengahnya, kita bisa aja. Ada yang pro AI sama ada yang anti AI. Nanti kita musyawarah buat ketemuin jalan tengahnya. Gue setuju, tapi dengan satu syarat, kita pakai otak bukan pakai ego. Kita bawa data, kita bawa cerita. Bebas gak? Kamu? Ini debat bukan buat menang-menangan ya, tapi biar kita ngerti aja satu sama lain. Jadi siapa duluan nih? Gue dulu. Gue gak benci teknologi, tapi gue benci apa yang teknologi buat ke gue. AI bikin semuanya instan. Tugas tinggal dikopas. Hasil ujian bisa dibantu AI. Kita semua jadi apatis, hafal doang tapi nggak paham. Nilai naik tapi otaknya kosong. Tapi nih ya Kev, kalau gue sebelum AI itu pasti kita juga pernah salah nggak sih? Kita pernah nyontek, pernah nanya-nanya ke temen pas ujian kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ke kitanya sih, AI itu cuma cermin gitu. Dan sistem juga salah, banyak guru yang ada cuma buat nilai, bukan buat caranya paham. Edubot itu fleksibel, justru bisa lebih bantu. Gue dulu pakai AI karena nggak ngerti pelajaran, tapi sekarang gue ngerti karena gue bisa nanya kapan aja dan di mana saja tanpa dijudge. Itu quotable banget sih, bisa gue pakai buat caption besok. Jadi gimana? Kita hasil dari diskusi ini kita tuh mau ngapain? Kita bikin kesepakatan kompromi yang bisa diterima dua kubu, bukan buat ideal tapi realistis. Jadi poin kesepakatan kita yang pertama, Edubot itu boleh dipakai buat referensi tapi bukan buat nyalain tugas. Yang kedua, tugas harus berbagi pemahaman pribadi. Yang ketiga, kalau ketahuan nyontek dari Edubot, mentah-mentah bakal ada sanksi. Dan yang keempat, guru harus tahu kalau kita pakai Edubot biar bisa diarahin. Gue bisa terima itu sih, tapi gue tetap gak suka AI. Tapi gue juga nggak mau kehilangan teman-teman gue gara-gara larangan itu. Setuju banget. Sumpah, kita boleh aja beda pendapat tapi kita harus tetap satu tujuan. Dan salah bukan akhir, tapi sinyal perbaikinya. Gila, keren banget sih kita bisa musyawarah kayak orang dewasa gitu. Ya, banget gue. Kadang yang bikin kita dewasa itu justru malah debat sama teman sendiri. Benar-benar. Bener sih. Kacik. Gas.